Di video kali ini, kita akan membagikan 3 rahasia interview anti gagal, supaya Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda harapkan. Jadi simak terus video ini sampai selesai, karena materi yang ada dalam video ini adalah hasil dari pengalaman selama belasan tahun diperkaya dengan literatur atau referensi-referensi yang sangat banyak dari berbagai sumber. Bagi teman-teman semuanya yang belum klik subscribe, sempatkan untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kita masuk ke poin yang pertama. Rahasia pertama adalah appearance atau penampilan. Rahasianya adalah get approval from the interviewer by just looking at you in the first 50 seconds. Dapatkan persetujuan dari interviewer yang interview Anda bahwa Anda adalah sebagai kandidat terkuat hanya dengan melihat Anda di 15 detik pertama. Caranya bagaimana? Oke, sangat sederhana. Sebelum Anda datang ke interview, touch up diri Anda sehingga penampilan Anda sempurna. Jadi pilihlah baju yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh interviewer. Pastikan Anda good looking, elegan, looks profesional. Penampilan Anda menunjukkan seberapa berkualitasnya Anda. Bisa minta tolong kepada keluarga, pasangan Anda, atau bahkan teman Anda untuk men-touch up diri Anda. Atau kalau Anda memiliki skill itu, Anda bisa melakukannya sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah ketika orang yang mau menginterview Anda buka pintu, dan Anda show up di sana, maka mereka bisa langsung memiliki impresi yang sangat positif kepada Anda, sehingga di 15 detik pertama mereka belum memulai interview, mereka sudah yakin bahwa Anda adalah calon kandidat terbaik untuk menempati posisi yang diharapkan. Rahasia yang kedua, attitude atau sikap Anda selama interview. Apa rahasianya? Tadi Anda sudah mendapatkan first approval yang pertama. Sekarang get second approval by honestly showing your strength. Maksudnya adalah dapatkan persetujuan kedua dengan menunjukkan kelebihan Anda secara jujur. Saya tekankan lagi ya, menunjukkan kelebihan Anda secara jujur yang terefleksikan dari sikap Anda dan jawaban Anda selama proses interview. Mungkin banyak dari orang yang melakukan interview tidak sadar bahwa interviewer itu melakukan checklist dan mereka sudah punya hal-hal apa yang ingin mereka pastikan itu ada di dalam diri Anda. Top priority yang pertama, ini wajib, integrity atau integritas. Apa itu integrity atau integritas? Jadi mereka ingin melihat kejujuran Anda. Jadi selama proses interview, pastikan Anda menjawab dengan jujur dan kemudian Anda juga menyampaikan kelebihan Anda dengan apa adanya, ya, dengan jujur. Berikutnya, poin yang kedua yang ingin mereka lihat itu adalah professionalism atau profesionalismenya Anda. Maksudnya apa profesionalismenya Anda ini? Contoh misalkan, yang ditawarkan adalah job position sebagai seorang admin. Admin itu harapannya bisa apa? Bisa melakukan pekerjaan administratif, betul ya? Artinya apa? Anda harus memiliki skill untuk mengoperasikan Excel dengan baik, betul ya? Nah, di sini pastikan Anda sudah di-equip dengan kapabilitas itu. Bukan hanya secara teknikal, tapi Anda juga memiliki semangat, spirit yang luar biasa sebagai seorang pekerja, drive for result-nya bagus, ya. Kemudian Anda juga memiliki etos kerja yang baik. Ini akan menjadi strength Anda. Untuk poin yang ketiga adalah teamwork atau kerja tim. Jadi yang diharapkan Anda ini bisa bekerja dengan tim, tidak bekerja silo atau tidak bekerja sendiri. Karena kita bicara perusahaan, di mana di dalam suatu perusahaan ada struktural, ada berbagai macam bidang dan pasti dibutuhkan orang yang bisa kerja tim.
Jangan lupa, kerja tim ini tidak hanya dikalibrasi oleh interviewer pada saat Anda di dalam ruang interview. Tapi, kerja tim ini sudah mulai mereka lihat dari mulai Anda datang, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan partisipan lain atau kandidat lain, sehingga apa yang harus Anda lakukan. Nah, ini rahasianya. Pastikan Anda actively berkomunikasi dengan kandidat lain, meskipun mereka adalah saingan Anda dalam mengerjakan pekerjaan ini. Tapi pastikan Anda menjalin relationship yang baik. Jadi kalau memang harus bersaing, bersainglah dengan cara yang baik. Dari poin itu, mereka akan melihat bahwa, oh ya, Anda ini orangnya bisa berkomunikasi dengan orang lain, Anda juga mingle gitu ya, mudah untuk beradaptasi, mudah untuk mengenal orang yang baru, dan lain sebagainya. Di poin yang terakhir adalah leadership. Meskipun ini adalah poin keempat atau poin terakhir dalam scoop ini, tapi sebenarnya masih ada banyak sekali poin yang tergantung dari jenis pekerjaan yang Anda lamar. Jadi ini tidak hanya terbatas di 4 poin ini ya. Nah, di poin yang keempat ini adalah leadership atau jiwa kepemimpinan. Jadi pihak perusahaan yang merekrut seseorang, mereka ingin melihat seberapa besar jiwa leadership Anda. Mungkin Anda bertanya begini, kan saya melamarnya sebagai seorang admin, Pak. Gak punya anak buah, terus buat apa leadership? Saya tidak menyalahkan Anda ketika ada pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena apa yang Anda sampaikan ada benarnya. Ketika Anda melamar pekerjaan itu, yes, Anda tidak punya anak buah. Jadi leadership ini mungkin Anda nge-lead diri Anda sendiri atau self-leadership gitu ya. Tapi perusahaan itu selalu punya yang namanya development plan. Jadi bagian HR mereka juga akan mendevelop semua timnya untuk bisa berkarir ke jenjang lebih tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan nanti Anda akan juga memiliki anak buah di masa yang akan datang. Artinya apa? Anda harus memiliki bibit leadership. Jika Anda belum proven atau belum terbukti karena Anda belum pernah memiliki kesempatan, maka at least Anda sudah mempersiapkan belajar leadership itu seperti apa. Apa yang harus dilakukan seorang leader. Terkadang mereka menanyakan terkait leadership ini bisa dalam bentuk pertanyaan. Contoh misalkan, Anda punya anak buah baru yang baru masuk, terus kemudian Anda diminta untuk ngajari dia untuk melakukan pekerjaan administratif Excel. Jawaban Anda sangat menentukan kesimpulan dari interviewer. Jawaban yang terbaik adalah tunjukkan leadership di sana. Leadership seperti apa? Jawabannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh ya, hanya sekedar contoh. Saya akan membantu karyawan baru tersebut dengan mengajarkan caranya supaya dia bisa mandiri dan kedepannya dia tidak tergantung dengan saya sehingga kami berdua bisa sama-sama produktif. Dia bisa mengerjakan pekerjaannya dan mencapai target yang diberikan. Di lain sisi, dia akan terequip dengan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan dia dan karir dia ke depannya. This is a good answer. Artinya apa? Anda tidak, wes pokoknya kerjanya beres, submit, selesai. Tapi Anda juga mendevelop orang ini. Nah, ini seorang leader. Jadi ada fungsi delegasinya di situ. Dan ada fungsi coaching di sana. Ada fungsi untuk menasehati, ada fungsi untuk mendevelop atau mengembangkan orang tersebut. So, pastikan di poin kedua ini Anda mendapatkan tiket approval terkait dengan 4 hal ini yang sangat sering menjadi top priority yang diharapkan bisa didapatkan dari seorang kandidat. Rahasia yang ketiga adalah exceeding the company expectation. Maksudnya apa? Melebihi harapan dari perusahaan yang ingin merekrut Anda. Tujuannya apa? Jelas, supaya mereka yakin 100% dan mengapprove atau menerima Anda sebagai the best kandidat untuk mengisi pekerjaan yang ditawarkan. Bagaimana caranya? Ini saya kasih satu contoh test case ya. Ketika Anda melamar suatu pekerjaan, pasti ada qualification di sana kan ya. Saya bicara satu topik contoh ya. Kita ambil yang teknikal karena ini lebih mudah untuk diukur gitu ya. Misalkan di kualifikasinya dibutuhkan
karyawan yang bisa basic Excel. Nah, yang dimaksud exceeding the company expectation adalah kalau yang dibutuhkan adalah basic Excel, maka Anda harus memiliki kapabilitas di atasnya itu. Artinya minimum Anda memiliki kapabilitas sebagai medium Excel. Dan jauh lebih bagus lagi kalau misalkan Anda memiliki kapabilitas sebagai advanced Excel. This is the example of exceeding the company expectation. Jika Anda mempersiapkan dengan baik dan mengikutinya, tingkat keberhasilan Anda pastinya sangat tinggi. Dan jika Anda masih belum sukses, ya, berarti ada satu atau lebih dari poin ini yang Anda masih belum lakukan dengan maksimal. Jadi, terus semangat, ya, jangan putus asa. Ingat, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa terbantu untuk bisa melewati proses interview dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda idam-idamkan. Saya doakan untuk teman-teman semuanya yang sedang melewati proses interview, semoga sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan update dari video-video terbaru. Dan supaya ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, jangan lupa teman-teman share, klik like, dan juga komen jika ada pertanyaan atau Anda ingin di video selanjutnya membahas topik tentang apa. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.